Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjali dari kelas S1 Akuntansi kelas C dengan NIM 17066625084. Pada hari ini saya akan mengajarkan atau mempraktikkan tugas pengantar aplikasi komputer mengenai laporan keuangan. Yaitu di sini ada laporan keuangan laba rugi ditahan, dan yang terakhir ada laporan posisi keuangan. Nah, jadi untuk kita mengerjakan laporan-laporan ini, kita harus memindahkan data dari worksheet-nya ini ke laporannya. Kita langsung saja, yang pertama ada laporan laba rugi. Nah, untuk memindahkan datanya atau mengkonek datanya, kita bisa pakai rumus sum. Sum if untuk range-nya itu adalah ini, akun FSLI-nya. Lalu untuk kriterianya ada penjualan, titik koma, lalu untuk sum range-nya itu adalah nih, jumlah saldonya. Ya, sorry, di sini ada kesalahan. Ya, penjualannya masih minus di sini, tambah minus minus kita. Sehingga seperti ini. Lalu untuk beban gaji itu sama, kita bisa pakai rumus. Sum if, untuk range-nya itu kita pakai akunnya, FSLI-nya, lalu koma, jangan lupa. Lalu untuk kriterianya, kita pakai kriteria beban gaji, di sini yang di kolom B. Lalu untuk sum range-nya, bisa pakai ini, sama, jumlah saldonya. Saya besarkan sedikit. Ini saya bisa langsung copy aja rumusnya. Juga akan mengcopy kembali. Nah, foto pendapatan. Jadi, di sini kita bisa mengetahui bahwa laba atau rugi tahun berjalannya itu, yaitu rugi ya, rugi sebesar segini, sebesar sekian. Kita lanjut ke laporan laba rugi ditahannya. Untuk laba ditahannya, kita bisa langsung ambil dari worksheet-nya. Kita bisa cari akun laba ditahan. Nah, ini laba ditahan, kita langsung konekin aja, kita pencet enter. Untuk dividen itu juga sama, kita langsung ambil aja dari worksheet-nya. Dividennya 0, lalu untuk laba rugi tahun berjalannya, kita bisa langsung konekin ke PL ini. Nah, kayak ini. Nah, ini deh. Karena tadi dia labanya itu merugi, jadi kita bisa langsung aja laba ditahannya itu rugi, jadi kita bisa langsung tambahin minus, supaya dia hasilnya konkret. Ya, benar. Karena dia ini jatuhnya perusahaannya rugi. Nah, ketika kita sudah mendapatkan, kita mengetahui nih laba ditahannya itu berapa, laba ditahan untuk PT Surya ini, kita bisa menyusun laporan posisi keuangannya atau BS-nya. Nah, caranya itu masih sama, kita bisa pakai rumus sum if, range-nya itu kita ambil sama nama akunnya atau FSLI-nya ini, jangan lupa titik koma, setelah itu untuk range-nya, untuk mohon maaf, kriterianya kita ambil kas dan start kas, karena kita ingin menjumlahkan akun kas dan start kas. Dari titik koma sampai nya itu masih sama total saldonya. Langsung enter bisa. Nah, lalu kita akan mengcopy rumusnya. Nah, setelah kita copy,
Tapi kita bisa kembali rumusnya. Rumusnya. Lalu kita juga bisa mengcopy kembali untuk aset tidak berwujudnya di sini. Nah, ini juga sudah langsung tertambah ya total aset tidak lancarnya. Lalu untuk kewajibannya atau hutang-hutangan juga sama. Kita bisa pakai rumus contohnya. Ini saya akan mengcopy aja rumusnya. Ini. Lalu untuk modal dasarnya juga sama. Nah, untuk akun laba rugi ditahannya itu kita jangan pakai rumus ya, tapi kita langsung konekin ke akun laba rugi ditahannya tadi. Nah, di sini nih laba rugi ditahan. Kita langsung konekin aja, jangan pakai rumus ya. Nah, ini masih kurang ya, karena ini liabilitasnya masih minus. Kita harus menambahkan minus supaya dia perhitungannya bisa tepat. Nah, ini rumusnya. Nah, dia tadi modal dasarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terlihat ya bahwa akunnya itu balance. Balance antara kas dengan kewajiban dan modal. Jadi kasnya sebesar sekian, 19 M, dan kewajiban atau total modalnya sebesar 19 M juga. Nah, lalu untuk kita bisa mengecek kembali apakah akun-akun ini benar, kan ini kan akunnya itu kan ada di WS ya, ada di worksheet. Nah, ada dari sini nih. Kita juga bisa memakai kalau kita ingin mengecek ya misalnya di BS-nya ini ada yang salah, nggak balance. Misalnya jika ketika ditambahin total kewajiban modalnya itu nggak sama sama total aset, kita bisa pakai bantuan dengan conditional formatting. Di sini kita bisa pakai filter, nih kita filter akunnya. Lalu ini kita tambahin nih kategori. Kita ini untuk menentukan nih siapa jumlah kategori aset yang mana, kategori liability yang mana, kategori modal yang mana. Untuk kita bisa mengetahui, sebenarnya bisa mengecek kembali apakah di akun BS-nya itu sama, apakah sudah masuk ke semua ininya, datanya. Contohnya misalnya, saya ingin mengecek akun ini. Kalau saya ingin mengecek akun aset US-nya. Kita bisa langsung aja ke kategori, kita klik aset. Nah, lalu untuk ininya kita bisa pakai rumus subtotal. Subtotal itu untuk menjumlahkan ini. Nah, kenapa kita pakai rumus subtotal? Karena ketika kita ingin mengganti filternya di sini, misalnya kita ingin mengganti aset atau liabilitas ataupun modal, di sini subtotal juga langsung berubah sesuai filternya ini. Seperti itu. Nah, ini akunnya 1994. 19 M. Nah, itu benar ya ada di sini. Bukan aset. Nah, ini. Nah, untuk misalnya liability-nya, kita juga bisa mengganti atau mengecek liability-nya. Langsung cek aja liability-nya di sini. Nah, di sini dia otomatis keganti. Nah, sama kan? Ini sama data dari worksheet-nya, biasanya itu sama. Nah, sekian presentasi ataupun praktik yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.